mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Mercubuana, Jakarta. Filsafat Islam adalah hasil pemikiran filsuf tentang ajaran ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Islam mengalami kejayaan dan kemegahan peradaban yang ditandai dengan maraknya kajian tentang ilmu pengetahuan dan filsafat. Masa itu terjadi pada masa klasik, yaitu tahun 650 sampai 1250 Masehi. Karena itu, kemudian banyak dikenal pemikiran dan karya para saintis dan filosof muslim di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalnya dalam bidang fikih ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam bidang sains dikenal dengan Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Razi, dan Al-Masudi. Sedangkan pada bidang filsafat dikenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang salah satu tokoh Islam, yaitu Ibnu Sina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, bagaimana riwayat Ibnu Sina, yang kedua, bagaimana filsafat dari Ibnu Sina, yang ketiga, bagaimana pengaruh filsafat dari Ibnu Sina, yang keempat, apa saja karya-karya yang terkenal dari Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi kedokteran dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak kedokteran pertama. Dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kanun Fitib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Abu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Aksana, sebuah desa dekat dengan Bukhara, pada tahun 370 sampai 408 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas yang tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmunya dengan lebih baik dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu dari para gurunya. Ia belajar banyak ilmu mulai dari Al-Quran, sastra, maniti, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah, ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda tersebut, ia semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Sejak itu, Ibnu Sina mendapat sambutan baik sekali. Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran, kedua-duanya sama beratnya. Dalam bidang kedokteran, dia mempersembahkan Al-Kanun Fitibnya, di mana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran. Sebab kitab ini selain lengkap, disusunnya secara sistematis juga. Selain kepandaiannya sebagai filosof dan dokter, ia pun penyair. Ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa, kedokteran, dan kimia ada yang ditulisnya dalam bentuk syair. Begitu pula didapati buku-buku yang dikarangnya untuk ilmu logika dengan syair. Dalam dunia Islam, kitab-kitab Ibnu Sina terkenal, bukan saja karena kepadatan ilmunya, akan tetapi karena bahasanya yang baik dan cara menulisnya sangat terang. Selain menulis dalam bahasa Arab,
Ibnu Sina juga menulis dalam bahasa Persia. Buku-bukunya dalam bahasa Persia telah diterbitkan di Teheran pada tahun 1954. Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina memiliki banyak hal di antara pada filosof muslim. Ia memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim selama beberapa abad. Meskipun ada serangan-serangan dari Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, dan sebagainya. Pengaruh ini terwujud bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi karena sistem yang ia miliki itu merupakan keaslian yang menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali rasional murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi dalam keagamaan. Karakteristik paling dasar dari pemikiran Ibnu Sina adalah pencapaian definisi metode pemisahan dan pembedaan konsep-konsep secara tegas dan keras. Hal ini memberikan kehalusan yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikirannya. Menurut Ibnu Sina, tujuan filsafat adalah penetapan realitas segala sesuatu sepanjang hal itu mungkin bagi manusia. Persoalan filsafat bagi Ibnu Sina dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu teoritis dan praktis. Pada tataran teoritis, filsafat mencari pengetahuan tentang kebenaran. Tujuannya adalah hanyalah upaya penyempurnaan jiwa. Sedangkan pada tataran praktis, filsafat mencari pengetahuan tentang kebaikan. Adalah penyempurnaan jiwa melalui pengetahuan tentang segala hal yang seharusnya dilakukan sampai jiwa bertindak berdasarkan pengetahuan teoritis. Berikut ini beberapa pemikiran filsafat dari Ibnu Sina, antara lain yang pertama, al-tawafik atau rekonsiliasi antara agama dengan filsafat, yang kedua, ketuhanan, yang ketiga, emanasi, yang keempat, jiwa. Ibnu Sina mengusahakan pemaduan atau rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Menurutnya, nabi dan filosofi menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, juga disebut akal ke-10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara memperolehnya. Bagi nabi terjadinya hubungan dengan malaikat Jibril melalui akal material yang disebut hadis atau kekuatan suci. Sedangkan filosofi melalui akal disebut mustafat. Dalam pandangan Ibnu Sina, para nabi sangat diperlukan bagi kemaslahatan manusia dan alam semesta. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan atau isbat wujud Allah dengan dalil wajib al-wujud dan mukmin al-wujud mengesankan duplikat dari Al-Farabi. Sepertinya tidak ada tambahan sama sekali. Akan tetapi dalam filsafat wujudnya, bahwa segala yang ada ia bagi pada 3 tingkatan dipandang memiliki daya kreasi tersendiri sebagai berikut. Yang pertama, wajib al-wujud atau esensi yang tidak dapat dan tidak mesti mempunyai wujud. Esensi ini tidak bisa dipisahkan dari wujud. Keduanya adalah sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dari tidak ada dan berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Yang kedua, mukmin al-wujud. Esensi ini yang boleh mempunyai wujud dan boleh juga tidak berwujud. Dengan istilah lain, jika tidak diandaikan tidak ada atau diandaikan ada, maka tidak mustahil, yakni boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang ketiga, mumtani al-wujud, yaitu esensi yang tidak dapat mempunyai wujud atau sesuatu yang mustahil berwujud. Selanjutnya, emanasi. Filsafat emanasi ini bukan hasil renungan Ibnu Sina, tetapi berasal dari ramuan Plotinus yang menyatakan bahwa alam ini terjadi karena pancaran Yang Maha Esa. Kemudian filsafat Plotinus yang berprinsip bahwa dari satu hanya satu yang melimpah. Ini diislamkan oleh Ibnu Sina bahwa Allah menciptakan alam secara emanasi sejalan dengan filsafat emanasi. Alam ini kadim karena diciptakan oleh Allah sejak kadim dan azali. Akan tetapi tentu saja Ibnu Sina membedakan antara kadimnya Allah dan alam. Perbedaan yang mendasar terletak pada sebab membuat alam terwujud. Keberadaan alam tidak didahului oleh zaman.
maka alam kadim dari segi zaman. Selanjutnya ada filsafat jiwa. Pemikiran terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafahnya tentang jiwa. Di dalam masalah kejiwaan, Ibnu Sina termasuk penganut paham dualisme atau sanawiyah. Ibnu Sina, substansi itu berlainan sama sekali dari materi tubuh. Meskipun ia berasal dari kelompok yang sama, yakni akal fakal, tetapi ia mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Jiwa manusia sebagai jiwa-jiwa lain adalah apa yang terdapat di bawah bulan, memancar dari akal 10. Sebagai Aristoteles, Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian. Yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan dengan daya-daya meliputi makan, tumbuh, dan kembang biak. Yang kedua, jiwa binatang dengan daya-daya meliputi gerak dan menangkap. Yang ketiga, jiwa manusia dengan daya-daya meliputi praktis dan teoritis. Praktis yang hubungannya adalah dengan badan, teoritis yang hubungannya adalah dengan hal-hal yang abstrak. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pemikiran Ibnu Sina, di antaranya yang pertama, beliau menentang pemikiran kaum sufi ortodok dengan tidak meninggalkan keduniaan sehingga melahirkan kaum sufi modern. Selanjutnya, yang kedua, hasil karya beliau dijadikan standar kurikulum oleh universitas di Eropa. Yang ketiga, Mahmud Yunus mengatakan bahwa Ibnu Sina mengajukan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, di antaranya tenang, tidak bermusam-masam, tidak berolok-olok di hadapan murid, dan sopan santun. Berkat telaah dan studi filsafat yang dilakukan para filosof sebelumnya, Ibnu Sina berhasil menyusun sistem filsafat Islam yang terkoordinasi dengan rapi. Pekerjaan besar yang dilakukan Ibnu Sina adalah menjawab berbagai persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Pengaruh pemikiran Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah Eropa. Pemikiran Ibnu Sina dalam bidang sastra, sains, dan filsafat mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat di timur maupun di barat. Tidak semua orang yang merasakan dampak pemikiran Ibnu Sina menanggapinya secara positif. Ibnu mendapat kritik keras dari Al-Ghazali dan Asy Syahrastani di timur dan William Auvergne dan Thomas Aquinas di barat. Kritik-kritik ini menolak gagasannya tentang sifat dasar Tuhan, pengetahuannya tentang hal-hal partikular dan hubungannya dengan dunia dan kekekalan jiwa. Pada usia 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karyanya yang cemerlang, dan tidak heran kalau ia menghasilkan sekitar 276 karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor, kualitas karya dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik, semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Karyanya meliputi logika, keran, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika, politik, tafsir, dan kesastraan. Jumlah karangan Ibnu Sina yang telah mulai mengarang buku ketika berusia 21 tahun sampai dengan akhirnya berjumlah sekitar 276 buah. Karya-karya Ibnu Sina yang ternama dalam lapangan filsafat adalah Asy-Syifa, An-Najah, dan Al-Isyarat. Selain daripada itu, ia banyak menulis karangan-karangan pendek yang dinamakan makalah. Kebanyakan ini ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam suatu bentuk baru dan segera dikarangnya. Berikut ini beberapa buku karangan Ibnu Sina, antara lain: yang pertama, Syifa, berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri atas 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua, Al-Najah, berisikan ringkasan dari kitab Al-Syifa, karya tulis rujukan khusus untuk kelompok terpelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, Al-Insyarah wal Al-Tanabiyah, isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Dan yang terakhir ada Al-Kanun fi Al-Taib, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi atas tim make-up dalam berbagai ilmu dan jenis-jenis penyakit dan lain-lainnya. Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdillah Ibnu Sina,
merupakan dokter dan filosof Islam termasyhur. Ibarat dikenal dengan nama Avicenna, Ibnu Sina dilahirkan di Afshanah di Bukhara pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ibnu Sina adalah seorang ahli multikompleks di dalam berbagai ilmu pengetahuan. Karena serba lengkap keahliannya itu, orang menamakannya ensiklopedi hidup yang melengkapi segala ilmu. Sebut saja keahliannya sebagai dokter, negarawan, filosof, pengarang, politikus, dan banyak lagi yang lainnya. Karya tulis yang ditulis oleh Ibnu Sina semuanya kurang lebih ada 276 buku, termasuk buku saku dan kumpulan suratnya. Kebanyakan karyanya berbahasa Arab dan bahasa Persia. Karya-karya Ibnu Sina mencakup bidang matematika, mantik, akhlak, fisika, kedokteran, dan filsafat. Adapun karya-karya Ibnu Sina yang paling populer diantaranya ada Al-Najah, Al-Insyirah, Al-Tanabiyah, dan Al-Qanun fi Al-Taib. Ibnu Sina pantas kita tauladani meskipun ia orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, baik sebagai dokter, guru besar, politikus, negarawan. Ia selalu menyediakan waktunya untuk membaca dan mengarang. Jika ia berada dalam perjalanan sekalipun, maka segala kertas dan buku dibawanya. Dan kalau berhenti di suatu tempat, maka dia mulai berpikir dan terus mengarang. Semoga dengan pemaparan sejarah Ibnu Sina ini akan menggugah hati kita akan berliannya seorang filosof Islam yang telah menggetarkan dunia. Semoga akan lahir pula Ibnu Sina lainnya di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aulia Dina Putriandami, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.